بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke pasal 29 tentang rupa-rupa azab pada hari kiamat. Riwayat pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Disebutkan oleh penulis atau dinukil oleh beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah, muthila lahu maluhu syuja'an aqra', lahu zabibatani yutawwikuhu yawmal qiyamah, ya'khudhu bi lihzimatayhi ya'ni bi shiqqayhi, yaqul ana maluka ana kanzuka, thumma talal ayah la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat seluruh hartanya yang akan diserupakan atau dibentuk menjadi wujud seekor ular yang bertanduk berbisa dua, yang akan dikalungkan. Di sini lebih tepatnya sebenarnya bertaring dua. Jadi bertanduk, berbisa dan bertaring dua, yang akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, melilit tubuhnya. Kemudian ular itu akan mengangangkan mulutnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu, tabunganmu." Kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-Imran ayat 180. "Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu menahan harta tidak dikeluarkan di jalan Allah baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Hadis ini teman-teman sekalian hadis yang sangat agung dan mulia, menandakan bahwasanya bentuk siksaan hari kiamat, dan sebagian ulama mengatakan siksaan ini terjadi di mahsyar sebelum masuk ke neraka, khusus bagi orang-orang yang tidak pernah mau menzakati hartanya sementara sudah terpenuhi syarat haul dan nisabnya. Haul berarti masa setahun dari harta yang dimilikinya, dan setiap orang di antara kita menentukan haulnya sendiri. Misal saya menentukan haul saya Ramadan ke Ramadan. Sekarang teman-teman di masjid ini bisa niatkan haul saya Ramadan yang lalu. Maka Ramadan akan datang, kita menutup buku, melihat dana yang diinvestasikan dan yang dijadikan sebagai tabungan. Kalau jumlahnya mencapai syarat kedua nisab, dan nisab adalah 80 gram emas, 85 gram emas, dari 80 sampai 92 gram emas, selisih di antara ulama, yang paling tengah-tengah 85 gram emas. Kalau mencapai jumlahnya itu, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dan ini kalau sudah tersimpan setahun. Ada orang-orang subhanallah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tentu zakat ini babnya luas, masuk di dalamnya juga peternakan, perkebunan, semua memiliki zakat-zakat, pertambangan. Tapi umumnya harus seseorang muslim kalau dia memiliki harta, dia mengetahui tentang masalah syarat mutlaknya haul dan nisabnya, kemudian dia mengeluarkan zakat itu setahun sekali. Kalau tidak, maka seluruh hartanya akan didatangkan pada hari kiamat berwujud seperti ular bertanduk. Dan ulama mengatakan ini seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditakwilkan maknanya. Berbentuk ular ya berbentuk ular. Dan ular itu akan melilit tubuhnya dari kaki sampai ke lehernya.
yang membuat orang ini tidak bisa bergerak, susah bernafas, kemudian dia membuka mulutnya, lalu kemudian mematok-matok kepala orang ini sampai habis, kemudian diutuhkan kembali, begitu terus sampai hisabnya tiba. Sebagian lagi ulama mengatakan ular ini akan menyiksanya dari mulai di mahsyar menunggu hisab sampai nanti masuk ke neraka, non-stop. Terus menerus melakukan itu, mematok-matok kepalanya sampai berdarah-darah, habis, hancur, diulangi lagi. Dan di sini disebutkan ular itu bertanduk. Tentu saja tanduk ini kalau di alam hewan biasanya datang karena umur. Dan ada jenis ular tertentu, ular yang sangat besar atau berbahaya bisanya itu umurnya sudah sampai sekian ratus tahun. Kadang-kadang ular itu karena besarnya nggak bisa lagi bergerak. Dia kalau lapar dia tinggal membuka lidahnya yang diulurkan, sebagaimana ada beberapa hutan di dunia ini pernah ditemukan ular itu sangat besar. Kemudian dia cuma mengulurkan lidahnya, lalu kemudian apapun yang melekat di lidah itu karena bisa mematikan, digulung lidahnya kemudian dimasukkan ke dalam perutnya karena sudah tidak bisa bergerak. Dan umumnya ular-ular yang sudah lama sekali umurnya bertanduk. Disebutkan di sini ular bertanduk, artinya ular yang sangat besar, dan di sini dikatakan berbisa yang mematikan dan bergigi taring dua yang tajam. Dan ini apa adanya, terus mematok-matok kepala orang ini sampai habis. Kemudian dia berbicara, jadi harta itu dibuat oleh Allah berbicara, aku hartamu, aku adalah tabunganmu. Sampai sini teman-teman sekalian.